Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Cakim. Kali ini kita menjelaskan dan membedakan syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah yaitu jalan yang harus diikuti. Segala titah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar tentang akhlak dan apa-apa yang berhubungan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan haram. Adapun tujuan syariat adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau kehormatan. Sedangkan hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Adapun fikih artinya faham atau pengertian. Dapat juga dirumuskan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang direkam dalam kitab-kitab hadis, dan berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Apa saja asas dalam hukum Islam? Pertama ada asas keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada asas kepastian hukum, menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan, Allah memaafkan apapun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Allah memaafkan apa yang telah lalu, ada di Quran surah Al-Maidah ayat 95. Selanjutnya ada asas kemanfaatan, adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak. Asas tauhid, prinsip keesaan tauhid, keesaan Tuhan, memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatannya. Terus di Islam juga mengenal asas kemerdekaan atau al-hurriyah bagi pemeluk. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan oleh hukum. Ada juga asas-asas Islam dalam hukum perdata seperti asas kebolehan atau mubah, asas menolak mudorot dan mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat atau bertindak, asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Adapun asas-asas dalam hukum pidana ada asas legalitas, ada asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, ada asas praduga tak bersalah. Juga ada di asas-asas dalam hukum perkawinan seperti asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas perkawinan untuk selama-lamanya, dan asas monogami terbuka. Bisa poligami asalkan dalam keadaan darurat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada bila kesalahan. Silakan didiskusikan terkait pembelajaran ini di kolom komentar. Terima kasih.